Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama, sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal yang ke-56 ayatnya yang pertama. Demikian pembacaan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi seruan sukacita bahwa apa yang dilakukan oleh Allah akan membawa kebahagiaan kepada bangsa Israel, sebab penggenapan keselamatan itu akan segera tiba atas mereka. Tentu ini menjadi sukacita yang besar yang tiada taranya. Mengapa ini menjadi sukacita yang besar? Karena mereka akan diperkenankan, dan apa yang diberikan itu akan berkenan di hadapan Allah. Bukankah ini saudara menjadi sukacita yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, ketika kita memberikan kepada Allah dan Allah menerimanya? Kita mesti harus mengingat seorang yang bernama Kain. Tentu hal yang membuat ia begitu marah dan jengkel adalah ketika apa yang ia persembahkan itu tidak diterima oleh Allah. Sebenarnya ini bukan sekedar persoalan persembahan, tetapi ini adalah menyangkut tentang hal yang terselubung di dalam diri seseorang itu yang bersumber dari hati. Tetapi kita tidak memahami itu karena kita membaca itu secara hurufiah, padahal Allah ingin menyingkapkan sebenarnya bagaimana kepribadian Dia yang mempersembahkan itu. Dan kini saudara, apa yang diberikan menjadi hal yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kini kita memiliki syarat yang sangat-sangat penting untuk kita pikirkan dan pergumulkan, serta hal yang selalu kita harus lakukan, yakni taatlah akan hukum dan tegakkanlah keadilan. Taatlah akan hukum dan tegakkanlah keadilan. Ada orang yang berpikiran bahwa untuk apa aku melakukan hukum dan untuk apa lagi aku menegakkan keadilan, sebab apa yang kukerjakan itu seperti usaha menjaring angin, dan yang kukerjakan itu menjadi sia-sia. Buktinya banyak orang yang telah melakukan gerakan-gerakan, tetapi seruan mereka tidak diindahkan. Mereka terus berjuang, tetapi apa yang mereka kerjakan itu tidak menghasilkan. Tetapi lihatlah apa yang telah dirancangkan oleh Allah kepada bangsa Israel ini menjadi buah sukacita kepada mereka. Itu mengapa mereka tidak boleh menjadi kendor, semangat mereka tidak boleh menjadi pudar, mereka tidak boleh memiliki harapan yang patah. Tetapi mereka punya prinsip bahwa apa yang aku kerjakan ini adalah untuk Dia yang akan segera. Jika kita memiliki pola pikir seperti ini, maka kita akan melakukan yang terbaik. Orang belakangan ini lebih banyak melakukan banyak pekerjaan ketika terburu-buru. Mengapa demikian? Mereka terlalu bersantai, mereka tidak mampu memproyeksikan apa yang harus mereka kejar, dan target apa yang mereka harus capai, sehingga mereka berleha-leha di awal dan kemudian menjadi begitu lelah di akhir, karena mereka melakukannya tergesa-gesa. Jika kita memiliki konsep segera, maka hal itu akan kita selesaikan dengan baik. Mengapa kita selalu berkata apa yang aku kerjakan ini menjadi sesuatu hal yang sia-sia? Karena kita tidak memiliki pemahaman yang benar tentang konsep segera. Jika Allah telah menyatakan ini, kita tidak tahu menyangkut waktu itu, tetapi Allah berkata sebentar lagi
Akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Tentu ini menjadi sukacita yang sangat besar. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita harus senantiasa melakukan hukum dan menegakkan keadilan ini. Sebab Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak pernah bermain-main dengan hukum yang telah Ia tetapkan. Dan Dia adalah Allah yang benar-benar adil, yang akan menghakimi dengan keadilan. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang dilakukan oleh Allah terlepas dari ketetapan yang telah Ia tetapkan sendiri. Dan itulah sukacita yang sesungguhnya, bahwa jika di dunia ini masih ada istilah orang terdekat akan lolos dari hukuman, tetapi di hadapan Allah hal tersebut tidak akan terjadi. Tetapi kita memiliki pengharapan bahwa aku kemungkinan akan melakukan kesalahan juga, tetapi kita memiliki jaminan dalam pertobatan di dalam Yesus Kristus dan tidak melakukannya lagi. Kita penuh dengan sukacita sebab Allah telah menyatakan sumber keselamatan itu. Di mana? Jawabannya di dalam nama Yesus Kristus. Dialah sang penghakim yang adil, Dialah penasihat yang ajaib. Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita, dan kepadanya lah kita harus menyembah, dan cinta kita yang sesungguhnya harus tertuju kepada pribadi yang satu itu, yakni Yesus Kristus yang telah menyingkapkan segalanya dan membuat perdamaian yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Engkau telah menegakkan keadilan itu dan menyatakannya kepada seluruh umat manusia, bahwa itu bersumber dari Kristus, dan keselamatan itu telah berada dalam dunia ini, dan imanlah yang membawa kami untuk memahaminya. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa taat dalam hukum dan melakukan keadilan itu, sebab Engkau adalah Allah yang maha melihat dan menyatakan kemurahan-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami, karena kami berada di dalam kasih setia Tuhan. Terpuji Engkau ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.